dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimanakah bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita? Dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah berfirman, "Aku sesuai dengan prasangka hambaku. Kalau dia mengingatku dalam kesendiriannya, aku akan mengingatnya dalam diriku. Ketika dia mengingatku dalam sebuah kumpulan, aku akan mengingatnya dengan kumpulan para malaikat-malaikat. Sesungguhnya ketika hambaku berjalan ke arahku sejengkal, maka aku berjalan kepadanya sehasta. Ketika hambaku berjalan kepadaku sehasta, aku berjalan kepadanya sedepa. Ketika hambaku berjalan kepadaku, maka aku akan berlari menuju kepadanya." Sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bentuk kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya salah satunya adalah Allah berikan kita kemudahan dan kesenangan untuk terus mempelajari ayat-ayat Allah. Kita berhijrah minadz-dzulumat ilan nur, dari kegelapan menuju kepada cahaya Allah Subhanahu wa taala, minal jahiliyah ilal hidayah. Bentuk kasih sayang Allah kepada kita, Allah buat kita senang berkumpul dengan orang-orang yang saleh. Bentuk kasih sayang Allah kepada kita, Allah kasih kita kesempatan untuk menikmati pada saat kita membaca ayat-ayat suci Al-Quran dan meninggalkan maksiat-maksiat di masa yang lalu. Namun dalam jalan menuju kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala tentu tidak semudah itu, teman-teman sekalian. Bentuk kasih sayang Allah berikutnya adalah dalam proses hijrahmu, proses ketaatanmu, Allah akan mengujimu. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji siapa yang paling baik amalannya. Ahasiban nasu ayutraku ayakulu amana wahum la yuftanun. Apakah orang-orang mengira ketika mereka mengatakan saya telah beriman ya Allah, kemudian mereka tidak diuji? Bentuk kasih sayang Allah kepada kita yang sudah tertatih-tatih menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan berikan ujian demi ujian, teman-teman sekalian. Ada yang Allah uji rumah tangganya, Allah uji dengan anak-anaknya, Allah uji kesulitan ekonomi, Allah uji dengan sakit. Itulah bentuk kasih sayang Allah kepada kita, teman-teman sekalian. Sampai nanti ada masa di mana ujian itu akhirnya akan berhenti kalau kita sudah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kematian bagi seorang mukmin adalah kembali kepada Allah yang Maha Penyayang. Rasulullah SAW di detik-detik wafatnya mengatakan, illa rafiqil a'la, bahagia bertemu kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Tinggi. Maka siapapun yang sedang dalam proses hijrah dan kemudian siapapun yang sedang diuji oleh Allah karena ujian keimanannya, perhatikan bahwa semua itu akan sementara saja. Nanti kita akan kembali kepada Allah yang Maha Penyayang dan kita berharap dipanggil dengan kalimat, ya ayatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai hamba-hambaku, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang ridha dan diridhoi oleh Tuhanmu. Masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku dan masuklah ke dalam syurgaku. Dan Allah yang mencintai kita, kita pun akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang, bagaimana caranya agar Allah terus-menerus memberikan kasih sayangnya kepada kita, dan bagaimana caranya agar kita terus-menerus berlari menuju kepada Allah Subhanahu wa taala? Tafadhal ya Ustaz. Nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala begitu besar dan begitu agung. Kalau kita mengatakan Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluhu wa ta'ala azamatu tidak memperhatikan kita, kita salah. Bahkan diajarkan kalimat doa yang mengatakan ya Rabb maghfiratuka awsa' min dunubina. Ya Allah, ampunan Allah Subhanahu wa taala, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala itu lebih besar daripada dosa-dosa kita. Kita berbuat dosa, ampunan Allah lebih besar. Kita berbuat salah, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala lebih besar, jauh lebih besar kepada Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluhu wa ta'ala azamatuh. Maka kalau dikatakan az-zahab wal fidda yukhtabaran, Luqmanul Hakim pernah menasehatin kepada anaknya, ya bunayya, ini bukti kasih sayang. Kalau kita pengen tahu zahab wal fiddah yukhtabarani binnar, kalau kita pengen tahu emas dan perak itu asli, diuji dengan api. Dan begitu pun wal mu'min yukhtabar bil bala. Maka orang mukmin, orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala diuji
Agar kenapa? Agar Allah Subhanahu wa taala tahu mana yang lebih cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, mana yang lebih sayang. Teringat fa'auhallah ila Daud alaihi salam. Allah pernah mewahyukan kepada Nabi Allah Daud, ya Daud, ablighi lil ibad, sampaikan kepada hamba. Hamba ini hanya banyak meminta haknya kepada aku, tapi mereka tidak menunaikan hak mereka kepada aku. Allah menyampaikan kepada Nabi Allah Daud alaihissalam, mudah-mudahan kita menjadi hamba yang baik. Dan mudah-mudahan kita mendapatkan selalu kasih sayang Allah Subhanahu, mendapatkan cinta Allah Subhanahu, dan kunci yang terbaik kita mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala diajarkan oleh Allah. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Ini ayat Allah mengatakan jika betul-betul kau cinta kepada aku, kata Allah Subhanahu wa taala, ingat cinta kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ada ayat doa terakhir Al-Mu'minun ayat 159. Ayat 109 dari Allah Subhanahu wa taala langsung mengajarkan kita. Kita baca semua doa ini. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana amanna faghfir lana warhamna wa anta khairur rahimin. Amalkan ini doa agar kita mendapatkan selalu kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Saya ulangi lagi, Rabbana amanna, ya Allah. Saya artikan, Rabbana amanna, yaitu Allah Subhanahu wa taala, kami beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Faghfir lana, maka ampunkan kami punya dosa. Warhamna, ya Allah selalu sayangi kami dalam kehidupan kami. Wa anta khairur rahimin, engkau ya Allah selalu maha rahmat dan kasih sayangnya. Sekiranya kita menghitung-hitung nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita jadikan semua pohon yang ada di bumi ini menjadi pena dan semua air lautan menjadi tintanya, maka nikmat itu belum habis dicatat. Sekiranya mata ini, nikmat mata ini ditimbang dengan seluruh amal ibadah kita selama kita hidup, masih lebih berat nikmat satu biji mata ini. Begitu besar nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita. Cuma kita kurang mengakui nikmat itu. Amin. Masya Allah, Alhamdulillah. Demikianlah perjumpaan kita hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.